Ada tempat-tempat yang tidak pernah benar-benar berubah dalam ingatan, meski waktu terus berjalan. Gunung Gede adalah salah satunya. Belasan tahun lalu, jalur ini pernah menjadi ruang belajar tentang lelah, tentang persahabatan, tentang mimpi-mimpi yang terasa begitu menggelora. Hari ini saya kembali melangkah ke sana dengan membawa sebuah pertanyaan. Masihkah ia seperti yang dulu ku kenal? Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kamu ke Gunung Gede via Gunung Putri. Mungkin terakhir kesini tahun 2012. Berapa tahun yang lalu itu ya. Kabarnya sekarang banyak banget warung. Apa aja yang beda di Gunung Gede setelah belasan tahun yang lalu? Kita lihat. Pagi itu saya sadar, ternyata Gunung Gede sedang berada dalam masa yang sangat sibuk, dipenuhi pendaki karena bertepatan dengan libur panjang akhir pekan. Tak lama setelah memasuki jalur pendakian, antrian pendaki mulai terlihat. Di beberapa titik bahkan terjadi kemacetan kecil. Jalur yang biasanya menjadi tempat bercengkrama dengan suara burung dan desir angin, kini dipenuhi suara langkah, tawa, dan percakapan dari ratusan pendaki yang memiliki tujuan yang sama, yaitu Surya Kencana dan puncak Gunung Gede. Di satu sisi, pemandangan ini terasa membahagiakan. Alam semakin dicintai, gunung tidak lagi menjadi ruang yang asing bagi banyak orang. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang perlahan muncul. Karena semakin banyak manusia yang datang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dibawa pulang. Di tengah keramaian antara pos 1 ke pos 2, saya melihat seekor lutung Jawa, koreksi kalau saya salah ya. Ia sedang makan di tempat yang semestinya. Saya senang melihatnya, semoga akan terus seperti itu. Jangan sampai tangan-tangan jahil manusia mengubah pola hidup alami dari satwa yang ada. Di tengah perjalanan, saya kembali teringat Gunung Gede yang dulu saya kenal, khususnya di jalur Gunung Putri. Jalur yang sunyi. Hari ini wajahnya sedikit berbeda. Bukan karena hutan berubah, tapi karena manusia yang datang semakin banyak. Dan mungkin itulah harga dari sebuah tempat yang dicintai banyak orang. Perjalanan terus berlanjut. Kali ini saya sedang berada di pos bayangan Lawang Seketeng. Dari pos 3 menuju ke pos 4 Simpang Maleber. Jalur Gunung Putri yang terkenal menanjak tetap menawarkan tantangannya sendiri. Akar-akar pohon menjadi pijakan, sementara pepohonan tua seakan berdiri sebagai saksi bisu ribuan cerita yang pernah melintas di sini. Oke, jadi jalur sebelah kiri itu ramai banget, yang naik maupun turun. Ambil jalur yang sebelah kanan, lebih sepi, kontur tanah, tapi tetap terjal. Tapi dibanding jalur kiri yang antri gitu ya, mending sini. Oke, kita tiba di alun-alun timur Surya Kencana, dan PR sekarang adalah nyari tempat camp karena ramai banget. Rame.
Hamparan Edelweiss perlahan menyambut kedatangan saya. Selalu ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika pertama kali melihat surya kencana. Dan langit megah saat itu seakan memegang peran penting sebagai latar belakang sebuah lukisan. Namun di tengah keindahan itu, saya kembali menemukan sesuatu yang mengusik pikiran, yaitu sampah. Melepas rindu di surya kencana. Sayang banyak sampah. Apa ya yang ada di benak orang-orang gitu ya, yang tega buang sampah di surya kencana atau di gunung atau dimanapun. Kalau di hutan saja mereka bisa santai buang sampah, bisa dibayangkan nggak perilakunya di kota itu seperti apa gitu ya. Tadi kasihkan istirahat sama nunggu temen, sorean kita. Kita sekarang lagi mau nyari campsite di surya kencana. Sore itu matahari belum sepenuhnya terbenam. Namun saya melihat perlahan bulan purnama mulai menyinari surya kencana, seakan menemani saya menuju campsite. Bersama segelas jahe hangat dan cahaya purnama, saya menikmati malam sesaat sebelum mata ini terpejam. Pagi kita mau ke puncak gede jam 6, agak kesiangan. Wah, rame banget puncak gede. Belakangan ini kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga ramai diperbincangkan karena isu pembangunan pembangkit listrik yang menjadi perhatian banyak pihak. Saya mungkin bukan ahli energi, bukan pula pengambil kebijakan, tapi saya percaya satu hal, alam pegunungan ini bukan sekedar bentang geografis, ia adalah ruang hidup, rumah bagi satwa, dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Karena itu, setiap rencana yang menyangkut masa depan kawasan ini layak diperkirakan dengan hati-hati, dengan ilmu pengetahuan dan penghormatan terhadap alam sebagai titipan Sang Pencipta. Oke, lanjut sampai puncak gede jam 7:10. Ini kurang lebih tadi 40 menit dari surya kencana timur. Ini suasana ngantri di Tugu Puncak Gede. Di tengah keramaian, akhirnya saya memahami sesuatu. Mungkin yang berubah bukan gunung gede, mungkin yang berubah adalah kita. Kita yang semakin banyak, dan kita yang semakin tidak peduli. Gunung Gede tetap berdiri di sana, menjaga riwayat panjangnya, menyimpan jejak para pendaki dari masa ke masa. Dan ketika perjalanan ini berakhir, saya pulang dengan satu harapan sederhana. Semoga generasi yang akan datang masih bisa melihat keindahan yang sama. Sesampainya di base camp, saya bersiap untuk berkendara menuju keluarga tercinta.